Halo, eh rupanya kameranya sudah on, kita belum ngomong. Salam ceketer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di channel. Yang belum hadir ya ayo hadir supaya agak sedikit rame ya. Ini mulai agak sedikit rame Pak tentang pembahasan ternak puyuh, apalagi telurnya yang ngedrop lah, yang kurang lah, yang inilah itu ada apa Pak ya. Saya sendiri juga seperti ini nih, buat konten ini bukannya kok kita ini seringkali saya bilang saya pinter, saya pengalaman paling super. Wah enggak juga Pak, semuanya kita dalam tahap belajar. Kalaupun ada kawan-kawan yang tanya, rekan-rekan yang tanya, kalau saya memang bisa bantu jawab, apa salahnya? Saya kan di sini nggak nyari keuntungan pribadi, saya cuman berbagi. Ya kalau yang dibagi mau nerima ya ayo, kalau nggak mau ya sudah, itu Pak ya Pak. Kalau saya tuh nggak terlalu ambil pusing lah. Jadi di sini ada rekan kita, Bona Kucing. Ini nama akunnya ini. Pak mau nanya, aku ada ternak puyuh udah 3 bulan tapi belum bertelur juga. Semoga dijawab. Tuh, 3 bulan Pak belum bertelur. Ada apa Pak? 3 bulan belum bertelur. Dari masanya ini mungkin ya. Dari masanya dia netas ya. Baru netas dihitung sampai 3 bulan kok belum bertelur. Waduh Pak, nanggung itu Pak jadinya. Kalau 3 bulan belum bertelur, apa masalahnya? Semoga dijawab. Sebenarnya di video saya banyak itu Pak. Yang 3 bulan, yang 4 bulan belum bertelur itu ada apa? Kenapa belum bertelur? Banyak sekali Pak kendalanya. Mungkin dari awal, coba kita mulai dari awal ya. Nanti kita sama-sama belajar kesalahannya nanti di mana Pak. Kita sama-sama belajar saja. Coba kita mundur ke belakang, kita koreksi nanti kesalahannya di mana gitu coba. Jadi gini, berkemungkinan dari awal itu mungkin yang pertama pakannya diirit. Itu yang pertama, pakannya diirit. Kemudian yang kedua, bisa jadi pakannya itu pakan yang proteinnya kurang. Mungkin yang agak sedikit ekonomis lah harganya. Yang proteinnya kurang. Karena apa? Nih saya cari bangku dulu kawan. Kalau berdiri ini perasaan kok enggak ini ya. Nah, kita kembali bahas lagi. Yang pertama tadi, mungkin dari pakan diirit. Pakan diirit. Kemudian pakan itu mereknya mungkin yang proteinnya kurang. Karena kalau untuk masa DOQ sampai penggemukan, itu seringkali saya bilang proteinnya itu di atas 20% Pak. Konsentrat Pak. Kalau konsentrat itu kan rata-rata 30-an% ya proteinnya ya. Nah itu bagus Pak. Terus kemudian setelah dari pakan diirit, terus kemudian pakannya yang harga ekonomis, yang mungkin proteinnya kurang memadai, kurang standar SOP-nya kurang lah istilahnya gitu lah Pak. Kalau kita berbicara masalah sampai 3 bulan kok nggak bertelur itu kenapa? Terus yang kemudian, yang kedua, mungkin kandang sempit Pak. Bisa jadi kandang sempit. Seringkali yang ketiga ini tidak dipahami. Panjang kali lebar, lebar ke belakang. Intinya kita ngitung ruangan Pak. Panjang kali lebar. Ya, panjang dikali lebar dibagi 200. Dibagi 200, hasilnya berapa itu isi populasi di dalam. Nah itu Pak, itu diperhatikan. Terus kemudian yang keempat, ya, pakan ini terlalu diirit tidak di-los. Artinya di-los tuh macam mana ya? Pokoknya dipenuhi terus lah gitu. Jangan sampai kehabisan sejam, 2 jam, 3 jam. Efeknya nanti dia bisa kurus kembali. Biasanya seperti itu Pak. Nah terus solusinya gimana Mas? Nah ini kalau kita bicara solusi mulai bingung saya. Solusinya itu kalau sebenarnya puyuh itu lebih longgar, lebih bagus ya. Lebih longgar, lebih mantap, lebih longgar, lebih
Apakah dia nggak sibuk bermain, Pak? Enggak. Puyuh itu kalau sudah mulai apa ya? Puyuh itu sudah mulai remaja, itu dia perlu ruang gerak itu 20 cm, Pak. Kenapa dibagi 200, 20 cm itu tadi pembagiannya. Ini begini bukan metal, Pak, 20 cm. Ya. Nah, jadi kalau untuk 3 bulan belum bertelur, saya rasa di situ tadi. Akan diirit. Kemudian protein pakan nggak memenuhi standar, ya. Protein pakan itu kalau untuk remaja sampai bertelur itu kalau bisa 30% dulu, di atas 20. Kemudian nanti kalau sudah bertelur, baru kita kurangi proteinnya dengan menggunakan pakan petelur. Pakan petelur itu kalau pabrikan itu rata-rata 20% proteinnya. Nah itu. Terus kemudian kandang terlalu sempit, itu bisa juga, ya. Kalau kandang terlalu sempit, dia berdesak-desakan sehingga makan kurang. Itu biasanya kendalanya di situ. Minumnya mungkin teledor, tidak terkasih pernah gitu. Tapi intinya kalau 3 bulan belum bertelur, saya rasa puyuhnya kurus. Terus kemudian dilihat dari duburnya, sudah terbuka belum dia untuk jalan telurnya. Kalau belum berarti masih kurus. Intinya Pak, perlu proses penggemukan di situ. Ya, perlu proses penggemukan dulu. Saya yakin kalau puyuh ini sudah gemuk, nanti dia akan bertelur. Tapi kalau dia gemuk masih juga nggak bertelur, kita lihat lubang duburnya. Kalau di lubang duburnya dia itu kecil, nah itu berarti dia puyuh itu ya nggak jantan, nggak betina, bencong di situ. Nah itu. Jadi kalau untuk solusinya Mas, solusinya ya itu tadi. Kita koreksi dulu jumlah di dalam itu apakah sesuai dengan prosedurnya. Terus kemudian pakannya ini menggunakan pakan apa? Apakah pakannya ini pakan yang bagus, proteinnya yang tinggi? Kalau protein tinggi, saya rasa intinya puyuh ini kurang gemuk. Mungkin kurang makan. Pak, makannya sudah saya lost terus loh, Pak, kok nggak gemuk-gemuk? Berarti pakannya yang kurang bagus. Karena kalau untuk pakan buras, sudah pernah saya jelaskan di video saya, kita berikan pakan buras, pakan murah. Itu dia nggak gemuk, kurus dia, hanya bertahan hidup. Hidup itu nggak ada gunanya gitu loh. Ya petelur juga enggak, mau di kita sembelih juga tulangnya banyak kan gitu. Jadi mungkin kita koreksi mundur ke belakang Pak, seperti itu Pak. Kalau menurut saran saya sih, solusi dari saya, kita los pakannya, terus kemudian kita kontrol ruang untuk isi dia di dalam, kepadatan atau tidak. Ya, kalau kepadatan kita kurangi. Tergantung lebar kandang, panjang kandang itu berapa. Panjang kali lebar dibagi 200 itu tadi Pak. Sehingga biar maksimal Pak. Terus kemudian pakan kita los. Pakan kita full. Biasanya berapa hari Pak? Ya kita nggak jamin juga, kita nggak nengok. Kita nggak melihat kondisi puyuh itu. Apakah kondisi puyuh itu dalam keadaan baik-baik saja, ataukah kondisi puyuh itu dalam keadaan kurus? Tapi saya yakin keadaannya kurus Pak, kalau sampai 3 bulan kok nggak bertelur. Terus kemudian dikoreksi juga di situ, apakah itu jantan semua? Tapi kalau jantan semua ya dia harusnya bunyi, ada berkokok di situ. Kita menaruh kecurigaan dia berkokok. Itu kalau jantan ya. Kalau betina kan dia nggak ada berkokok, dia hanya diam, yang berkokok itu adalah jantan. Nah rekan-rekanku semuanya sebenarnya ada di video-video saya, mungkin Bapak ini baru masuk ke channel terus kemudian mengajukan pertanyaan seperti itu dengan harapan akan dibalas. Kalau saya balas menggunakan lewat ketik pakai jari Pak, itu nampaknya kita agak payah ya ngetiknya ya. Cuman kalau kita balas menggunakan video seperti ini, mudah-mudahan pemahamannya lebih luas, pemahamannya lagi kita lebih ngoreksi ke belakang lagi, kita lebih tajam. Yang intinya kita koreksi ke belakang Pak, apakah dia kepenuhan, terus pakan kita menggunakan pakan apa, harusnya proteinnya yang bagus di atas 20%. Syukur kalau 30%, konsentrat itu sekitar 30% Pak. Jadi biasanya Pak kalau sudah populasinya dikurangi, terus kemudian pakannya di los, kemudian pakannya bagus, nah itu biasanya nanti tidak lama
bertelur. Hanya kita butuh proses penggemukan saja di situ, Pak. Ya, mungkin dari sini kira-kira rekan-rekan ya agak sedikit memahami lah kalau memang ada tutur bahasa kami yang terlalu muter-muter yang salah ya mohon maaf, itu tidak sengaja karena kita terkadang itu permasalahan itu bukan timbul di sini, Pak. Di mana-mana permasalahan saya itu banyak sekali, Pak. Saya memang banyak sekali apa ya, yang curhat dengan saya, baik itu masalah ternak maupun masalah di warga saya, ya, karena biar seperti ini juga saya di tengah-tengah warga itu termasuk dituakan, Pak, saya. Jadi kalau memang ada permasalahan di warga saya ya semuanya ngadu ke saya. Jadi kadang-kadang antara kita bisnis dengan urusan pribadi itu kadang pusing, Pak, saya mikirnya, Pak. Jadi ya kita slow saja, memang manusia penuh dengan kehidupan, dengan penuh dengan masalah, panggung sandiwara. Mudah-mudahan Pak dengan apa yang kami jelaskan bisa dipahami, bisa sama-sama kita belajar dan mempelajari semuanya. Ya, mudah-mudahan hanya itu Pak berkesan untuk kita semuanya cepat teratasi puyuhnya. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.